Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwatul akhawat, jemaah semua yang dirahmati Allah Azza wa Jal. Kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kajian rutin kita pada hari Sabtu ini. Dan tentunya kita tetap bermohon pada Allah agar mengikhlaskan segala kegiatan amal soleh yang kita niatkan untuk Allah dan tentunya diterima olehnya Rabbul Alamin. Sekarang kita akan lanjutkan bahasan kajian kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah yang insyaallah kita akan membahas poin yang ke-84 dari kitab terjemahnya, dan silakan dibuka halaman 17. Nah, halaman 17 poin yang ke-84. Kemudian seterusnya 85, 86, karena ini berkaitan 87, 88. Baik. Jadi ini yang dibahas oleh Al-Imam At-Tahawi rahimahullahu taala berkaitan dengan takdir. Nah, berkaitan dengan takdir. Pada sebelumnya juga kita pernah membahas, dan beliau juga menyebutkan dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyahnya ini berkaitan dengan takdir. Beliau mengulangi, tentu ada hal-hal yang perlu dibahas tentunya berkaitan dengan takdir itu, khususnya berkaitan dengan al-istita'ah, yaitu kemampuan makhluk, kemudian juga perbuatan makhluk, perbuatan para hamba. Ini tentu masalah yang sangat-sangat sensitif sekali, dan tentunya masalah yang mendalam, dan banyak orang-orang yang tidak merujuk kepada pemahaman salaf, keterangan-keterangan para ulama salaf dalam hal ini tergelincir. Baik, jadi kita lihat apa yang beliau sebutkan di sini. Coba dibaca halaman 17, poin yang ke-84 dan 85. Nah. Qala al-alamah Hujjatul Islam Abu Ja'far Al-Waraqi At-Tahawi, wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibadi. Kebaikan dan keburukan seluruhnya telah ditakdirkan atas para hamba. Wal istita'atul lati yajibu bihal fi'lu min nahwi tawfiqil ladzi la yajuzu ayyusaful makhluqu bihi takunu ma'al fi'li wa amal istita'atu min jihatis sihhati wal wus'i wa tamkini wa salamatil alat fa ya qabla al fi'li wa biha yata'allaqu bil khitab wa huwa kama qala ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kemampuan yang dengan wujudnya datang kewajiban amal adalah semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Adapun kemampuan dalam erti kesihatan tubuh, potensi, kekuatan dan selamatnya diri dari bermacam musibah adalah persiapan sebelum melakukan amal. Dengan itulah hukum tersebut digantungkan. Sebagaimana yang difirmankan Allah, tidaklah Allah membebani seseorang melainkan sebatas kesanggupannya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Baik, itu yang disampaikan oleh beliau rahimahullahu taala, yaitu poin yang ke-82, 84, wal khairu wasyarru muqaddirani 'alal 'abdi. Wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal 'ibadi. Kebaikan dan keburukan seluruhnya telah ditakdirkan atas para hamba. Dan ini adalah keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah, keyakinan salaf dari kalangan sahabat dan seterusnya, bahwa seluruh apa yang ada di langit dan juga apa yang ada di bumi, kemudian dari sifat-sifat seluruh makhluk yang ada di langit dan yang ada di bumi, itu semuanya telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keyakinan kita semua. Dan itu termaktub atau disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam banyak ayatnya.
dan juga Nabi SAW menyebutkan demikian dalam ayat, yakni sebagian atau di antara ayat-ayat yang menyebutkan keseluruhan yang ada ini adalah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Qamar ayat 49, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Jadi seluruh sesuatu kami ciptakan dengan takdir, sudah ada ketentuannya masing-masing. Berarti semuanya masuk di situ, al-khair, kebaikan, wasyarr, keburukan juga termasuk di situ. Karena di sini kulla syai', setiap sesuatu kami ciptakan kata Allah biqadar, dengan takdirnya, dengan ketentuannya masing-masing. Juga demikian yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Furqan ayat 2, wa khalaqa kulla syai'in faqaddarahu taqdira, dan Allah telah menciptakan seluruh sesuatu yaitu makhluknya. Faqaddarahu taqdira, lalu Allah menakdirkan. Takdira dengan ketentuan makhluk tersebut masing-masing, dengan ketentuan masing-masing. Jadi di dalamnya ada kalau sudah ada ciptaan berarti di situ ada keburukan, ada kebaikan, dan semuanya itu adalah sekali lagi takdir Allah. Kemudian adapun hadis Nabi SAW itu banyak sekali, di antaranya yang masyhur sekali adalah hadis Jibril. Hadis Jibril yang panjang ketika Nabi SAW didatangi oleh Jibril dalam keadaan rupa yang tidak dikenali oleh para sahabat. Masyhur di hadis Jibrilnya, datang dalam memakai pakaian yang sangat-sangat putih, berambut sangat-sangat hitam, kemudian tidak ada sedikit pun bekas-bekas debu yang pada waktu itu sebagian orang Arab ya tidak mungkin akan bersih daripada debu, karena kita ketahui Arab ini adalah padang pasir. Nah, ringkasnya di antara pertanyaannya tentu Jibril bertanya kepada Nabi tentang Islam, kemudian bertanya kepada Nabi tentang iman, bertanya kepada Nabi tentang ihsan. Nah, poinnya adalah Jibril alaihissalatu wassalam bertanya kepada Nabi dalam hadis Jibril tersebut yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Jibril alaihissalatu wassalam bertanya, wa mal iman, apa itu iman? Al-iman an tu'mina billah wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Di situ poinnya. Iman itu disebutlah rukun iman, dan yang terakhir adalah kamu beriman kepada takdir Allah, khairihi wa syarrihi, yaitu beriman kepada takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Takdir yang baik maupun takdir yang buruk. Di sini dah nyata-nyata bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kebaikan, menakdirkan keburukan. Jadi itu semua tidak terlepas daripada takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini menunjukkan keyakinan bahwasanya kita ini adalah hamba. Kita ini tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala sekejap mata. Namun lagi-lagi kita ingatkan dan pernah kita sebutkan berkaitan dengan takdir ini, induk besar dari kelompok yang tersesat yaitu Qadariyah, kemudian Jabriyah, itu tentu salah faham dalam bab takdir yang pernah kita sebutkan. Al-Qadariyah menafikan takdir tersebut, kemudian Al-Jabriyah berlebihan dalam menetapkan takdir tersebut, dan kemudian diikuti oleh beberapa kelompok-kelompok yang sesat lainnya setelah mereka. Jadi wal khairu wasyarru muqaddarani 'alal ibadi, kata beliau, kebaikan dan keburukan seluruhnya telah ditakdirkan. Seluruhnya telah ditakdirkan atas para hamba yang tadi kita sebutkan, dan pada asalnya sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Allah Subhanahu wa taala telah menulis maqadir, innallaha kataba maqadir al-khalaiq qabla an yakhluqas samawat wal ard bi 50,000 sana. Jadi Allah Subhanahu wa taala dalam hadis sahih riwayat Muslim tadi, Allah Subhanahu wa taala telah menulis maqadir, takdir seluruh makhluknya sebelum Allah Subhanahu wa taala ciptakan, atau 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi. Wa kana 'arsyu 'alal ma, dan arsy Allah di atas air. Nah, ini dah jelas. Namun kita ingatkan kembali jangan sampai ada syubhat-syubhat yang pernah juga kita bahas di sebelumnya dan dah pernah kita
jawab dalam hal ini. Jadi kalaulah Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan, telah menulis seluruh takdir makhluknya, apakah takdir makhluk tersebut boleh dijadikan hujjah untuk melakukan atau pembenaran terhadap fiil perbuatan yang tidak benar atau maksiat, umpama mencuri atau minum khamar atau tidak sholat dan seterusnya, ini sudah kita jawab. Kemudian selanjutnya, apakah syar, ya, apakah keburukan? Kalaulah tadi kita sebutkan atau disebutkan dari dalil-dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala seluruhnya telah menciptakan apa yang ada, baik kebaikan maupun keburukan, bolehkah kita menisbatkan, menyandarkan, mengatakan bahwa keburukan itu dari Allah atau ya sumbernya dari Allah atau diciptakan oleh Allah? Menisbatkan keburukan itu kepada Allah boleh apa tidak? Nah, ini semua pernah kita jawab. Untuk mengulangi sedikit jawabannya yang pernah kita sebutkan berkaitan dengan yang pertama, boleh apa tidak? Ya, boleh apa tidak kita berhujjah, berdalil dengan takdir, ya, untuk kelakuan atau fiil perbuatan maksiat apa tidak? Ya tentu tidak. Tidak. Karena apa? Karena di situ Allah Subhanahu wa taala menciptakan keinginan, menciptakan kehendak. Dan nanti itu akan lebih lanjut kita akan bahas di poin-poin berikutnya. Kehendak. Jadi dengan kehendak itu Allah Subhanahu wa taala menjadikan manusia atau hujjah bagi manusia. Jadi tidak mungkin seorang yang tidak sholat atau berbuat kemaksiatan lalu dengan alasan seperti robot kontrol oleh remote dan seterusnya, ya tentu tidak demikian. Dan ini tidak masuk akal manusia. Jadi tidak benar, dan itu terbukti dari Adam alaihissalatu wassalam yang mengakui perbuatannya. Adam alaihissalatu wassalam diturunkan ke bumi akibat apa? Akibat dosanya. Nah, dosa dari Nabi Adam alaihissalatu wassalam itu beliau sendiri mengakuinya. Posnya dia yang melakukannya atas keinginannya. Jadi tidak berhujjah ketika diturunkan, Nabi Adam tidak berhujjah. Kalau seandainya berhujjah dengan takdir, ya, atas perbuatan maksiat itu dibenarkan, maka yang pertama kali akan berhujjah ketika akan diturunkan ke langit adalah Nabi Adam alaihissalatu wassalam. Namun beliau tentu tidak berhujjah. Kenapa? Karena paham bab ini. Paham bahwa Allah Subhanahu wa taala menakdirkan, menciptakan yang namanya keinginan. Jadi keinginan itu adalah dari hamba. Nanti bila lanjut kita akan jelaskan. Baik. Kemudian pernah kita juga bahas berkaitan dengan hal ini, bagaimana Nabi Musa alaihissalatu wassalam dengan Nabi Adam itu berdebat. Pada waktu itu Nabi Musa, ini hadis diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya, dan hadisnya sahih dan pernah kita bahas dalam kitab As-Sunnah, di dalam Sunan Abi Dawud rahimahullahu taala, di mana di situ Nabi Musa alaihissalatu wassalam berdebat dengan Nabi Adam dan sepertinya menyalahkan Nabi Adam karena manusia tidaklah ada di muka bumi kecuali karena sebab Nabi Adam yang diturunkan, lalu beranak pinaklah Nabi Adam, begitulah ringkasnya. Namun Nabi Adam berhujjah dengan takdir. Nah, itu yang banyak disalahfahami. Hujjahnya Nabi Adam terhadap takdir kepada Nabi Musa bukan berarti hujjah beliau alaihissalatu wassalam terhadap perbuatannya, gitu. Perbuatannya yang mendekati pohon, tidak. Tapi hujjah beliau ya untuk menenangkan, ya istilahnya, untuk menjawab soalan daripada Nabi Musa adalah bentuk hujjah yang dibolehkan terhadap takdir. Jadi bentuk hujjah yang dibolehkan dengan takdir adalah berhujjah dengan takdir terhadap musibah yang lampau dan kemudian telah ditobatkan apabila musibah tersebut berbentuk dosa atau kesalahan. Ini lagi-lagi kita ingatkan, jadi berhujjah terhadap takdir dibolehkan dalam hal musibah. Artinya suatu
yang lampau, suatu peristiwa kejadian yang telah lalu dari kesalahan-kesalahan yang ada dan telah kita taubat. Dan itu kan musibah. Jadi seluruh apa yang terjadi, keburukan-keburukan yang terjadi, mau keburukan secara zahir atau batin, keburukan musibah secara fisik yang kita alami, kemudian musibah dosa yang kita lakukan, itu semua musibah namanya. Jadi dosa yang kita lakukan itu semua musibah. Jadi jangan pula pandai dalam bab gempa-gempa, qadarullah, begitu. Qadarullah. Ya, kemudian maksiat-maksiatnya terus dijalankan, tapi qadarullah itu lain. Nah, kalau maksiat yang telah dilakukannya lalu dia bertobat dari maksiat tersebut, maka ini boleh dikatakan atau berhujah dengan qadarullah. Jadi maknanya apa? Jangan kamu ungkit-ungkit lagi. Gitu. Itu maksudnya. Jadi kalau ada yang ungkit-ungkit padahal ini orang sudah tobat, padahal orang ini sudah rajin ke masjid begitu, rajin, jangan pula ungkit-ungkit masa lalunya. Nah, kalau ada yang mengungkit-ungkit masa lalu, maka boleh orang itu menyebutkan takdirul atau qadarullah. Allah telah menakdirkannya. Nah, itulah kisah Nabi Adam ketika berhujah di hadapan Nabi Musa dengan takdir. Artinya beliau menyelisih perintah Allah di dalam surga, itu adalah takdir Allah. Kenapa beliau sebutkan demikian? Karena agar Nabi Musa tidak terus-terus menyalahkan Nabi Adam terhadap musibah yang telah Allah takdirkan, yang mana Nabi Adam alaihissalam telah bertaubat darinya. Telah bertaubat darinya. Yakni taat kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus kemudian yang kedua berkaitan dengan boleh apa tidak menyandarkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sakit atau musibah-musibah yang lain itu disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah. Nah, yang ini dari Allah. Ini dari Allah. Boleh apa tidak? Nah, ini sudah jelas ya. Ini kata para ulama min adab, termasuk adab seorang muslim hamba Allah itu tidak menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis riwayat Muslim, Nabi SAW menyebutkan wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Keburukan itu tidak dinisbatkan kepadamu. Nah, ini kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Imam Muslim. Artinya sudah jelas ini adab dari Nabi SAW. Dan juga kita melihat fakta adab dari orang-orang soleh, anbiya, para nabi dan seterusnya di dalam Al-Quran. Contoh Nabi Adam alaihissalatu wassalam ketika sembuh dari penyakitnya. Jadi kata beliau, wa idza maridtu fahuwa yashfin. Wa idza maridtu fahuwa yashfin. Jika aku sakit, maka dialah, yaitu Allah lah yang menyembuhkan. Dialah Allah yang menyembuhkan. Nah, jadi ketika di kebaikan berupa sembuh, berupa rezeki dan seterusnya, Allah Subhanahu wa taala atau Nabi Ibrahim alaihissalam menyebutkan fahuwa yashfin, menyebutkan secara langsung siapa yang menyembuhkannya. Tapi ketika keburukan, kalau kita melihat dalam Al-Quran tidak disebutkan fa'ilnya, tidak disebutkan pelakunya. Tidak disebutkan pelakunya. Kenapa? Karena min adab, adab termasuk adab kepada Allah Subhanahu wa taala. Contohnya dalam surah Jin ayat 10. Surah Jin ayat 10. Kata jin, wa anna la nadri asyarrun urida biman fil ardi am arada bihim rabbuhum rasyada. Ini kata jin. Jin juga beradab di dalam bab takdir ini, tidak sembarangan menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata jin, dan kami tidak mengetahui apakah keburukan yang diinginkan kepada ahli bumi, katanya, atau kebaikan yang diinginkan oleh Rob mereka, atau kebaikan yang diinginkan oleh Rob mereka. Dan jelas dalam surah Jin ini, ketika keburukan, jin mengatakan asyarun urida, yang diinginkan.
Nah, ketika keburukan, apakah keburukan yang diinginkan? Ini kalau dalam bahasa Arab disebut mabni lil majhul. Mabni lil majhul, fi'il al-mabni lil majhul. Fi'il yang tidak disebutkan fa'ilnya, majhul fa'ilnya, tidak jelas. Tidak jelas fa'ilnya. Tidak disebutkan. Jadi di sini tidak disebutkan fa'ilnya karena adab. Artinya tidak dinisbatkan keburukan itu kepada Allah. Tapi ketika kebaikan, kata jin ini, am arada bihim rabbuhum rasyada, atau kebaikan yang diinginkan oleh Rabb mereka, atau kebaikan yang diinginkan. Jadi ketika kebaikan langsung disebut fa'ilnya, langsung disebut yang melakukannya, yaitu Rabb di sini, Allah Subhanahu wa taala. Ini sekali lagi adab kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu tidak dinisbatkannya keburukan kepadanya Rabbul Alamin. Namun demikian kita yakini bahwasanya kebaikan dan keburukan itu adalah takdir ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga kita yakini bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan sesuatu kecuali dengan hikmah. Ada hikmahnya. Walaupun buruk kita lihat, itu pasti ada hikmahnya. Baik kita tahu maupun yang kita tidak tahu. Jangan pernah klaim langsung akibat pengetahuan yang sedikit, langsung kita sebut ini buruk. Tidak ada keburukan 100% yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini harus kita lihat. Jadi kalaupun ada keburukan pada sesuatu, maka kita yakini bahwasanya itu ada hikmahnya. Kita yakini itu ada hikmahnya. Karena keburukan itu pada makhluk atau diri makhluk yang diciptakan. Namun tujuannya itu pasti ada hikmahnya. Ada hikmahnya. Jadi kalau ada keburukan yang kita lihat, mungkin karena kita tidak tahu fungsinya. Kita tidak tahu fungsinya, tidak ada hikmahnya. Nah, oleh karena itu kita lihat ular ini buruk. Bagi kita buruk ular ini. Apakah kita sebut Allah Subhanahu wa taala menciptakan keburukan? Tidak. Ya banyak manfaat ular, walaupun ya kita juga disuruh membunuhnya oleh Nabi SAW. Tapi secara alam, hukum alam ini ular diperlukan. Ada ular, jadi makan tikus, tikusnya hilang. Jadi sekarang karena sedikitnya ular, tikusnya banyak. Ini masalah. Ya, ini petani-petani yang di kampung-kampung nih paham bab seperti ini. Oleh karena itu nama istilahnya apa? Ekosistem istilahnya. Ya, melestarikan ekosistem alami. Itu semua hukum alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, dan itu nyata-nyata ada hikmahnya. Walaupun dari sisi manusia itu buruk semua, begitu kan? Ular buruk, apalagi yang berbisa-bisa itu buruk semua, tapi itu ada hikmahnya. Karena ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti menciptakan sesuatu tidak sia-sia dan tidak ada 100%. Bahkan ada banjir, bahkan ada gunung meletus dan seterusnya. Itu memang keburukan, tapi di balik itu ada hikmahnya. Teguran atau juga di dalam alam terjadi sesuatu yang baik nanti ke depan dan seterusnya. Wallahu alam, yang jelas kita imani, yakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan suatu tidak sia-sia. Baik. Dan itu yang dijelaskan oleh para ulama kita, di antaranya adalah Ibnul Qayyim rahimahullahu taala dalam kitabnya Syifa'ul Alil. Syifa'ul Alil, kata beliau, "Inna Rabba subhanahu la yaf'al su'an qat." Sesungguhnya Rabb Subhanahu wa taala sama sekali tidak pernah melakukan keburukan. Tidak pernah melakukan keburukan. Tidak melakukan keburukan. Ini langsung tidak melakukan keburukan. Bal fi'luhu kulluhu hasan. Bahkan fi'il Allah, perbuatan Allah semuanya hasan. Wa khair wa hikmah. Baik, kemudian bagus, dan ada hikmahnya. Kama qala ta'ala biyadikal khair. Seperti yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala, biyadikal khair. Di tanganmu kebaikan. Artinya Allah menakdirkan kebaikan. Wa qala a'raful khalqi bihi sallallahu wasyarru laisa ilaik. Dan Nabi SAW yang merupakan makhluk yang paling mengetahui tentang Allah telah bersabda,
wasyarru laisa ilaik. Keburukan itu tidak kembali kepadamu. Keburukan itu tidak kembali kepadamu. Itu tidak dinisbatkan kepadamu. Dan ini tadi kita sebutnya hadis riwayat Imam Muslim. Fahuwa la yakhluqu syarran mahdhan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menciptakan syar, keburukan mahdhan 100%. Tidak. Min kulli wajh. 100%. Bal kullu ma khalaqahu fa fi khalqihi maslahah wa hikmah. Tapi dalam setiap ciptaan Allah itu pasti ada maslahat dan juga ada hikmahnya. Wa in kana fi ba'dihi syarrun juz'iyyun idhafiyun. Walaupun ada di antara makhluk yang memiliki sebagian keburukan. Memiliki sebagian keburukan. Wa amma syarrul kulli al-mutlaq min kulli wajh fa huwa ta'ala munazzahun anhu. Adapun syar, keburukan 100% yang mutlak dari semua sisi, maka itu disucikan Allah Subhanahu wa taala darinya. Allah Maha Suci darinya. Allah Maha Suci darinya. Jadi tidak ada 100% makhluk yang buruk, tidak ada. Oleh itu diketahui syar, keburukan itu tidak diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dinisbatkannya keburukan ini tidak boleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun tadi disebutkan Ibnu Qayyim ada sebagian makhluk yang memiliki keburukan. Ya, keburukan sebagian, tapi tidak semuanya. Tidak semuanya, macam tadi hewan-hewan buas, hewan-hewan berbisa, itu terus kemudian gunung-gunung yang volcano yang ada apinya, yang seterusnya, itu semua buruk. Tapi kan keburukannya sebagian, tidak ada yang mutlak. Dan ini menunjukkan ada hikmah di situ, ada maslahat di situ yang diketahui maupun yang tidak diketahui. Baik, selesai kita dari keterangan beliau rahimahullahu taala, atau keterangan dari pernyataan, dan ini adalah akidah Ahlussunnah Jamaah yang sahihah, kebaikan dan keburukan seluruhnya telah ditakdirkan atas para hamba. Jadi kita ingatkan, yakini benar-benar itu dari Allah, sehingga kita benar-benar taat tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi jangan pernah menyimpang dari akidah yang sahih. Jangan pernah menyimpang dari akidah yang sahih, dalam arti berhujjah dengan takdir terhadap maksiat yang dilakukannya padahal dia belum tobat, kemudian juga menisbatkan keburukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan lain-lain dari bahasan yang pernah kita sebutkan. Kemudian sekarang kita beralih, kata beliau rahimahullahu taala, poin yang ke-85 dari kitab terjemahnya ini, wal istita'atu allati yajibu biha al-fi'lu min nahwi at-tawfiqi alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluqu bihi fahiya ma'al fi'l. طيب وأما الاستطاعة من جهة الصحة والوسع والتمكن وسلامة الآلات فهي قبل الفعل وبها يتعلق الخطاب وهو كما قال تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. Kemampuan yang dengan wujudnya datang kewajiban amal adalah semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh, potensi, kekuatan, dan selamatnya dari bermacam musibah adalah persiapan sebelum melakukan amalan. Dengan itulah hukum tersebut digantungkan sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala, tidaklah Allah membebani seorang melainkan sebatas kesanggupannya. Surah Al-Baqarah ayat 286. Siapa yang bisa menyimpulkan ini? Menerangkan apa maksudnya ini? Ya, jadi susah. Ya, jadi harus kita rujuk kepada keterangan para ulama dalam hal ini. Kita baca Arabnya pun belum tentu paham, apalagi terjemahnya, begitu ya. Apalagi terjemahnya. Nah, baik. Jadi maksudnya di sini kita lihat di sini apa yang beliau sebutkan, dan ini diterangkan tentunya dan dibahas oleh para ulama berkaitan dengan masalah al-istita'ah. Berkaitan dengan masalah al-istita'ah, yaitu kemampuan. Yaitu kemampuan. Baik. Kemampuan. Jadi ini dibahas oleh para ulama berkaitan dengan hamba, kemampuan. Jadi apakah kemampuan itu berkaitan
dengan berkaitan dengan fiil, dengan perbuatan apa tidak. Nah, ini masih erat kaitannya dengan takdir ya. Masih erat kaitannya dengan takdir. Ada kaitannya sekali lagi dengan bahasan takdir. Jadi al-istita'ah kemampuan atau qudrah, kemampuan. Al-istita'ah atau qudrah, kemampuan. Itu apakah harus ada bersamaan dengan perbuatan ataukah kemampuan tersebut tidak harus bersamaan dengan perbuatan atau tidak. Nah, ini yang dibahas oleh para ulama. Dan ini disebut oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala dalam fatwanya. Jadi kata beliau rahimahullahu taala, kita baca dalam majmu' fatwanya, beliau sebutkan qad takallama an-nas min ashabina wa ghairihim fi istita'atil 'abdi. Manusia, orang-orang baik dari ashabina, baik dari kalangan kami atau selainnya telah berbicara tentang mengenai masalah istita'atul abdi, kemampuan seorang hamba. Nah, ini topik bahasanya. Jadi orang-orang baik dari kalangan kami atau di luar atau orang-orang di luar itu telah berbicara masalah atau mengenai istita'atul abdi, kemampuan seorang hamba. Ini kata beliau, hal hiya ma'a fi'lihi am qablahu, apakah kemampuan seorang hamba itu bersamaan dengan perbuatannya ataukah sebelum perbuatannya. Artinya kemampuan itu datang setelah kemampuan itu sebelum perbuatan. Jadi bayangkan ini masalahnya ya, karena kita jarang-jarang bahas seperti ini kan. Nah, jadi permasalahannya adalah seperti yang disebut oleh Ibnu Taimiyah, kemampuan seorang hamba. Qudrah, istita'ah seorang hamba. Apakah qudrah, kemampuan seorang hamba itu bersamaan dengan perbuatannya ataukah sebelumnya? Apakah sebelum perbuatan hamba itu ada istita'ahnya? Contoh, semua contoh perbuatan sekarang dalam keseharian kita contoh angkat batu. Angkat batu ada di situ kemampuan, ada di situ fiil, perbuatan, atau tidak? Kemampuannya, nah yang dibahas di sini, apakah kemampuan angkat batu seorang manusia atau seorang hamba itu bersamaan dengan perbuatan dia mengangkat, ataukah ini belum dijawab. Ya, ataukah kemampuannya itu ataukah fiilnya, ataukah perbuatannya itu, perbuatan mengangkat itu sebelum adanya kemampuan. Nah, ini sebelum adanya kemampuan, paham ya? Dibayangkan ini masalahnya sekarang. Nah, itu ini yang kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dibahas oleh orang-orang. Kata beliau, waja'aluha qaulaini mutanaqidaini. Lalu mereka orang-orang tersebut pecah menjadi dua pendapat yang bertentangan. Jadi satu mengatakan kemampuan itu bersamaan dengan perbuatan, seperti tadi kita contohkan, kemampuan angkat batu bersamaan dengan perbuatannya mengangkat batu. Kemudian katanya perbuatannya itu terlebih dahulu ada angkat batu dulu, begitu baru disebut adanya kemampuan. Jadi baru disebut adanya kemampuan. Nah, ini kan bertentangan, atau tidak?
Kemudian kata beliau, faqaumun ja'alul istita'atu ma'al fi'li faqat. Nah, jadi ada yang berpendapat mengatakan atau menjadikan kemampuan itu harus bersamaan dengan perbuatan. Pertama, wa hadha huwal ghalib ala muthbitati al-qadari al-mutakallimin min ashabil asy'ari. Dan ini adalah pendapat qadariyah. Ini adalah pendapat qadariyah dan ahlul kalam dari golongan Asy'ari. Dari golongan Asy'ari. Wa man wafaqahum min ashabina wa ghairihim, dan orang-orang yang mengikuti mereka baik dari kelompok kami dan juga yang lainnya. Kata beliau. Kemudian ini yang pertama. Wa qaumun ja'alul istita'atu qabla al-fi'li, dan ada mazhab atau orang-orang yang menjadikan istita'ah, kemampuan itu sebelum fi'il, sebelum perbuatan. Ada yang menjadikan atau yang berpendapat kemampuan itu sebelum fi'il. Kalau tadi kita sebutkan ada batu ya yang diangkat. Jadi kemampuan diangkat batu, jadi itu sebelum mengangkat. Itu sebelum mengangkat. Jadi tidaklah orang itu dikatakan orang itu menurut pendapat ini boleh dikatakan mampu mengangkat batu sebelum mengangkat. Oke, kalau yang kelompok yang pertama dia tidak dikatakan mampu sebelum mengangkat, kecuali setelah mengangkat. Paham tidak? Jadi yang pertama qadariyah, mengatakan bahwa orang itu tidak dikatakan mampu sebelum mengangkat. Jadi mengangkat dulu, baru kita sebut dia mampu, atau tidak. Yang kedua, ya mampu dulu, baru sebelum berbuat. Begitu. Baik, wa huwal ghalib 'ala an-nufat minal mu'tazilati wasyi'ah. Dan ini pendapat ini kebanyakannya diambil oleh Mu'tazilah dan Syiah. Mu'tazilah dan Syiah, kata beliau. Baik. Ini kata beliau rahimahullahu taala dalam majmu' fatwanya yang menerangkan adanya atau mazhab ulama dalam kemampuan. Nah, lalu bagaimana mazhab Ahlussunnah wal Jamaah salaf? Mazhab Ahlussunnah wal Jamaah salaf dalam hal ini menggabungkan keduanya. Yakni tidak memilih satu saja dan membuang yang lainnya, tidak. Jadi kemampuan seorang hamba itu terkadang bersama perbuatan atau sebelum berbuat. Baik. Jadi kemampuan yang seperti yang disebut oleh Imam At-Tahawi di sini, ini kata beliau, wal istita'atu, dan kemampuan yang dengannya wujud datang kewajiban amal. Maksudnya ini kemampuan yang bersamaan dengan amal. Kemampuan yang bersamaan dengan perbuatan. Jadi kita contoh tadi batu dengan mengangkat batu. Jadi kemampuan mengangkat batu bersamaan dengan adanya perbuatan mengangkat batu, itu adalah semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang disebut dengan istilah kemampuan kauniyah. Al-istita'atu al-kauniyatu. Yaitu takdir kauni dari Allah Subhanahu wa taala. Takdir kauni. Dan itu juga yang berkaitan dengan hal ini, berkaitan dengan pendengaran ya dan seterusnya, dalam surah Hud ayat 20. Surah Hud ayat 20. Wa ma kanu yastati'una as-sam'a wa ma kanu yubsirun. Di situ. Jadi surah Hud ayat 20 menceritakan bagaimana orang yang hidup di dunia, begitu ya. Jadi wa ma kanu yastati'una as-sam'a. Jadi mereka tidak
tidak boleh, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Ya, ini setelah meninggal tidak bisa mendengar. Tapi sebelum di masa hidupnya boleh mendengar apa tidak? Boleh mendengar. Boleh mendengar. Jadi setelah mati, maka anu yastati'una sam'a wa ma kanu yubsirun. Jadi mereka tidak mampu lagi untuk mendengar, tidak mampu lagi untuk melihat. Nah, tapi pertanyaannya, eh, kemampuan mendengar dan kemampuan melihat ini itu pernah ada, betul tidak? Pernah ada. Berarti ini kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi di sini. Itu adalah merupakan taufik dari Allah, yaitu berupa al-istita'atu al-kauniyah. Jadi kemampuan yang telah ditetapkan. Nah, telah ditetapkan dengan adanya sebab dan seterusnya. Dengan adanya sebab, maka ini ada sebab-sebabnya. Nah, jadi tidak menafikan pendengaran secara langsung, ya, tapi menceritakan dulu pernah boleh mendengar, ada kemampuan mendengar. Jadi semacam tadi, mendengar, melihat, kemudian tadi angkat batu dan seterusnya. Tapi itu apabila tadi seperti di sini menyebutkan kemampuan yang dengan wujudnya datang kewajiban amal adalah semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Artinya kemampuan yang dengannya seorang makhluk berbuat itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, yaitu kemampuan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Paham tidak? Jadi poinnya adalah kemampuan yang seperti ini itu bersamaan dengan perbuatan. Bersamaan dengan perbuatan. Nah, kemudian yang kedua, kemampuan yang kedua, adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh, kemudian potensi kekuatan dan selamatnya diri dari macam musibah adalah persiapan sebelum melakukan amalan. Nah, ini maksudnya adalah kemampuan atau sebelum fiil, ya, kemampuan disebutnya orang mampu sebelum melakukannya. Kalau yang pertama itu disebutnya orang mampu bersamaan dengan perbuatannya, atau tidak? Bersamaan dengan perbuatannya. Adapun yang kedua itu disebutnya mampu sebelum berbuat. Sebelum berbuat. Paham apa tidak nih? Paham ya? Jadi kita ulangi bahwa kemampuan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah itu ada dua. Kemampuan menurut Ahlus Sunnah wal Jamaah ada dua. Kemampuan yang bersamaan dengan perbuatan, kemudian yang kedua kemampuan sebelum perbuatan. Nah, kalau tadi Qadariyah dan yang lainnya itu mengambil yang pertama saja. Itu tidak, mengambil pertama saja. Nah, kemudian Mu'tazilah dan yang lainnya mengambil yang dua saja. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengambil dua-duanya. Ya. Karena kalau mengambil satu saja, muskilah, masalah. Contoh, Allah Subhanahu wa taala mengatakan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila, berkaitan dengan perintah haji. Baik. Perintah haji di situ walillahi 'alan nas, Allah mewajibkan haji kepada manusia. Man istata'a, barang siapa yang mampu, betul tidak? Maka di sini kemampuan. Di sini Allah sebutkan kemampuan. Bahasan kita apa? Kemampuan. Nah, kalau mengambil pendapat Qadariyah, berarti apa tadi Qadariyah berpendapat? Kemampuan itu bersamaan dengan perbuatan. Atau dengan kata lain, berbuat dulu baru disebut mampu, atau tidak? Maka konsekuensi daripada ayat ini bahwa siapa yang dikatakan mampu dalam ayat ini? Orang yang telah berhaji, atau tidak? Jadi di sini Allah mewajibkan manusia haji ke Ka'bah, ke Mekah, ke Hajjul Bait.
Manis tato'a ilai sabila, barang siapa yang mampu. Jadi menurut pendapat Qadariyah, yang tadi pendapatnya kemampuan itu harus bersamaan dengan perbuatan atau setelah perbuatan. Nah, jadi menurut pendapatnya ini pemahamannya hanya orang-orang yang telah berhaji saja, yang telah membuktikan diri, telah pergi ke Mekah saja, yang masuk ke dalam kemampuan dalam ayat ini. Sehingga konsekuensinya, orang-orang yang tidak haji, yang belum haji, itu tidak ada kewajiban untuk haji. Kenapa? Karena tidak ada kemampuan. Ini konsekuensinya. Atau ayat yang lain yang berkaitan dengan istita'ah, kemampuan. Allah berfirman, "Fattaqullah mastata'tum." Bertakwalah kalian mastata'tum, semampu kalian. Semampu. Nah, lagi-lagi disebut mampu. Nah, kalau pemahaman Qadariyah, berarti siapa yang diperintahkan di sini? Yang mampu, betul tidak? Berarti yang mampu menurut Qadariyah bagaimana kemampuannya? Jadi bertakwa dulu ya, bertakwa dulu, baru itu disebut mampu. Berarti hanya orang-orang yang telah bertakwa begitu ya, yang dikatakan mampu dalam ayat ini, sehingga hanya mereka lah yang masuk dalam perintah ini. Berarti orang-orang yang belum bertakwa ini tidak masuk ke dalam perintah ini, tidak diperintahkan untuk bertakwa. Kenapa? Karena tidak mampu. Nah, gitu maksudnya. Ini jauh ke depan gitu ya, konsekuensi daripada hukum pendapat mereka. Nah, kalau Jabriyah bagaimana? Jabriyah memang pada asalnya tidak ada takdir. Jadi menafikan semua ini masalah ini. Dia menafikan, orang-orang Jabriyah menafikan istita'ah, menafikan kemampuan. Kenapa demikian? Karena mereka kan ghulu terhadap takdir. Semua ini ada takdir Allah. Tidak ada kemampuan manusia, tidak ada kemampuan makhluk, tidak ada. Jadi bahasan ini bagi mereka tidak ada. Jadi yang ada pada Qadariyah, kemudian pada Mu'tazilah. Pada Qadariyah dan pada Mu'tazilah. Baik. Jadi kita paham ya sekarang apa yang disebut oleh Al-Imam At-Tahawi. Jadi kata beliau di sini kita ulangi, wal istita'atil lati yajibu biha al-fi'lu min nahwi taufiq alladhi la yajuzu an yusafa al-makhluqu bihi fahiya ma'a al-fi'l. Kemampuan yang dengan wujudnya datang kewajiban amal, maksudnya kemampuan yang bersamaan dengan amal, itu semacam taufik yang bukan merupakan kriteria makhluk. Nah, ini istita'ah, kemampuan yang jenis pertama. Baik. Kemudian jenis yang kedua kata beliau, wa amal istita'atu min jihati shihhati wal wus'i wat tamakkuni wa salamatul alat fahiya qabla al-fi'li wa biha yata'allaqul khitabu. Adapun kemampuan dalam arti kesehatan tubuh, potensi kekuatan, ini semua kan ada kemampuan. Paham tidak? Jadi ini termasuk kemampuan, adanya potensi, kekuatan, selamatnya diri dari bermacam musibah adalah persiapan sebelum melakukan amal. Nah, ini kemampuan yang jenis yang kedua, yaitu kemampuan sebelum amal. Sebelum amal. Dengan itulah hukum tersebut digantungkan sebagaimana yang difirmankan Allah. Tidaklah Allah membebani seorang melainkan sebatas kesanggupannya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidaklah Allah membebani seorang melainkan sebatas kesanggupannya. Jadi kita ini adalah makhluk yang mukallaf, makhluk yang diberikan tugas, beban oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika orang itu berakal, ketika orang itu balik berakal, maka wajib baginya sholat yang 5 waktu, atau tidak? Wajib baginya haji, kewajiban-kewajiban yang lain wajib baginya. Tapi kewajiban tersebut kita tahu sebelum kita melakukannya apa tidak? Sebelum, betul tidak? Sebelum, jadi kita pelajari dulu dan seterusnya, dan Allah berfirman berkaitan dengan wa aqimus shalah. Kemudian Allah tadi berfirman walillahi 'alan nas hajjul bait. Itu perintah Allah tetap ada dan bahkan akan ada sampai hari kiamat berkaitan dengan kewajiban haji bagi siapa yang mampu. Nah, itu masih kecil atau bahkan sebelum lahir, ini ayat sudah ada yang menerangkan tentang kemampuan sebelum beramal. Kemampuan sebelum beramal. Nah, sehingga inilah yang tadi kita sebutkan kemampuan syar'iyah. Kemampuan syar'iyah. Nah, kalau
Kemampuan yang pertama itu adalah kemampuan al-kauniyah. Al-kauniyah. Ya, kemampuan bersamaan dengan perbuatan atau kemampuan sebelum perbuatan. Jadi berbuat dulu baru disebut orang mampu. Kemudian berbuat kemudian bersama dengan itu disebut mampu atau membuktikannya dulu perbuatannya baru disebut mampu. Baik. Jadi ini yang dibahas oleh para ulama kita berkaitan dengan poin yang ini. Nah, jadi ini dibahas kenapa? Karena Qadariyah ya, khususnya dalam hal ini itu menyimpang karena kita ketahui mereka menafikan takdir. Itu asal akidah mereka, menafikan takdir. Lalu berkaitan dengan istita'ah, tapi berkaitan dengan kemampuan ini, berkaitan dengan bahwa ada apa tidak kemampuan, nah itu bahasanya tadi. Dia mengatakan ada, tapi dengan syarat bersamaan dengan perbuatan, kemudian juga atau didahului oleh perbuatan. Baru disebut orang itu istita'ah. Ada kemampuan. Tapi kalau tidak bersamaan dengan perbuatan atau tidak berbuat dulu, maka itu bukan istita'ah. Jadi konsekuensinya tadi perintah haji, haji dulu baru mampu. Sehingga orang yang belum haji maka tidak masuk dalam kewajiban. Bertakwa dulu gitu ya, baru masuk dalam perintah. Tapi kalau belum bertakwa tak masalah. Itu konsekuensinya. Dan juga berkaitan dengan istita'ah ini, maka mereka mengatakan qudrah, istita'ah, kemampuan ini, Qadariyah mengatakan itu kemampuan apabila telah sesuai ada syarat-syaratnya sebagaimana yang dia sebutkan ada dulu baru disebut kemampuan atau berbuat bersamaan dengan itu maka disebut kemampuan. Jadi karena itu mereka mengatakan kemampuan Allah, kemampuan makhluk itu sama. Tidak ada perbedaannya. Sama. Jadi Allah Subhanahu wa taala dikatakan mampu itu ada dulu, begitu. Begitu juga dengan manusia. Jadi Qadariyah ini menyamakan antara kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Dengan kaidah asalnya tadi, kemampuan itu disebut kemampuan apabila berbarengan dengan perbuatan atau dibuktikan dengan perbuatan dulu. Nah, sehingga dalam hal ini dia menyamakan antara kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Kemampuan Allah dengan kemampuan makhluk. Nah, sehingga kemampuan tadi kita sebutkan kemampuan al-kauniyah, kemampuan al-kauniyah yang itu adalah kemampuan yang mirip dengan pemahaman Qadariyah, yaitu kemampuan yang bersamaan dengan perbuatan, itu kemampuan al-kauniyah tadi kita sebutkan. Jadi kemampuan al-kauniyah ini berkaitan erat dengan kehendak, berkaitan erat dengan keinginan. Sehingga berdasarkan keinginan itulah manusia ditegakkan hujahnya. Nah, jadi Allah Subhanahu wa taala memberikan kemampuan seorang manusia untuk berlari atau berjalan. Sebelum dia lahir gitu, ya ini kita berbicara normal ya, itu pasti nanti manusia itu akan bisa berjalan, boleh berjalan, itu tidak. Walaupun asalnya baby, merangkak, tapi nanti ujung-ujungnya dia akan berjalan. Nah, berjalan ini kemampuan, itu tidak? Nah, kemampuan. Nah, jadi kalau menurut Ahlus Sunnah Jamaah, jadi al-istita'ah, kemampuan al-kauniyah inilah itu nanti sebagai hujjah bagi manusia. Kenapa? Karena berdasarkan keinginan. Kemampuan yang berdasarkan keinginannya. Berdasarkan pilihan. Lalu itu kalau nanti dia besar, kemudian berjalan menuju tempat maksiat, berdosa apa tidak? Ya berdosa. Tapi kalau dia berjalan ke masjid, maka dia dapat pahala. Nah, ini yang tidak ada pada Mu'tazilah, Qadariyah. Kenapa? Karena menyamakan
kemampuan al-kauniyah ini, kemampuan Allah dengan manusia itu sama. Sehingga apabila Allah telah memberikan kemampuan atau sehingga manusia apabila memiliki kemampuan al-kauniyah, maka terserah baginya. Terserah baginya. Mau nanti dia berjalan ke maksiat atau ke ini, terserah. Tidak ada konsekuensi hukumnya. Ya, sama seperti seorang orang tua, seorang ayah misalnya memberikan pisau, ya, memberikan pisau kepada kepada dua orang anaknya. Kepada dua orang anaknya. Nah, ini berikan pisau. Nah, anak yang satu memakai untuk macam-macam gitu yang maksiat, yang satu anak yang satu tidak. Nah, siapa yang berdosa di sini? Ya tidak ada. Nah, ini menurut Qadariyah. Paham tidak? Siapa yang berdosa? Tidak berdosa. Kenapa? Karena sudah ada kemampuan masing-masing. Mau pakai macam-macam tidak ada masalah. Nah, ini adalah konsekuensi daripada akidah yang tersesat tentunya. Nah, jadi sekali lagi masalah masalah kemampuan ini tadi adalah bahasan yang diantara bahasan-bahasan akidah yang disebut oleh para ulama. Nah, disebut oleh para ulama. Namun tentu apabila kita tidak membahas kitab Al-Aqidah Tahawiyah yang beliau sebut di sini poinnya, tentu ini kita tidak bahas karena masalah ini sangat-sangat detail ya. Nah, sangat-sangat detail dan ya insya Allah selama orang itu beriman dan seterusnya ya tidak sampailah seperti Qadariyah ya, kecuali yang liberal ya, ahlu kalam. Nah, itu memang mereka mempelajarinya untuk alasan-alasan saja. Baik, jadi kita pun mempelajarinya di sini untuk hanya mengetahui saja. Ada bahasan-bahasan yang dibahas seperti itu. Baik, kiranya sampai di sini dulu apa yang kita bahas pada poin ini dan insya Allah kita akan lanjut bahasannya dan juga masih dalam masalah takdir Allah Subhanahu wa taala namun dalam bahasan af'alul ibad yaitu perbuatan para hamba. Kalau berkaitan dengan akidah ini keluarnya hukum fikih dan kemampuan melakukan suatu ibadah itu adakah sama dengan syarat ibadah atau istita'ah ini lain bahasanya dalam hukum fikih? Baik, jadi istita'ah yang ada dalam hukum fikih ini adalah istita'ah syar'iyah. Istita'ah syar'iyah. Jadi masuk ke dalam kemampuan yang syar'i. Baik, kemampuan yang syar'i. Jadi kalau kemampuan yang kauniyah yang tadi kita sebutkan mendengar, kemudian berjalan dan seterusnya itu kauniyah. Baik. Nah, kemampuan yang berkaitan dengan syarat sholat dan itu adalah berkaitan dengan al-istita'ah asy-syar'iyyah. Nah, ini al-istita'ah asy-syar'iyyah bergantung padanya hukum syar'i. Bergantung padanya hukum syar'i. Jadi kalau orang tidak mampu haji, maka inilah tadi kita sebutkan walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a. Nah, barang siapa yang mampu. Jadi mampu di sini adalah istita'ah syar'iyyah yang menjadi syarat yang digantungkannya padanya ibadah tersebut. Jadi ketika orang itu ada padanya kemampuan untuk pergi haji, kemampuan dari segi badan, kemampuan dari segi harta, maka ketika itu dia pergi. Nah, ketika itu dia pergi. Maka tadi sekali lagi itu adalah al-istita'ah asy-syar'iyyah. Namun juga al-istita'ah asy-syar'iyyah, al-istita'ah asy-syar'iyyah ini juga di antara perbedaannya dengan istita'ah al-kauniyah. Yang pertama adalah istita'ah syar'iyyah. Ini apa yang dimaksud dengan istita'ah syar'iyyah? Yang kita maksud adalah kemampuan dahulu sebelum beramal. Ingat tadi bahasanya. Ya, terpenuhi syarat. Ya, jadi kalau kita ingat bahasanya tadi kan ada dua kemampuan ya. Kemampuan bersamaan dengan perbuatan atau kemampuan datang setelah perbuatan, ini al-kauniyah. Ini al-kauniyah dan ini yang diambil saja oleh Qadariyah atau tidak. Tapi di situ ada kemampuan yang datang sebelum perbuatan. Sebelum perbuatan. Maka ini adalah al-istita'ah syar'iyyah yang bergantungnya syarat daripada hukum-hukum yang ada. Bergantungnya syarat daripada hukum-hukum yang ada. Jadi orang itu tahu dirinya diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala
untuk berhaji tadi. Nah, jadi dia kan belum haji, betul tidak? Tapi apakah disebut kemampuan apa tidak? Disebut mampu, tapi belum berbuat, ya, belum melaksanakan haji, maka ketika itu ya dia belum berbuat. Jadi ketika dia ada mendapatkan syarat-syaratnya, hartanya, badannya sehat dan seterusnya, baru dia melakukan haji. Itu sekali lagi istita'ah syar'iyah. Jadi istita'ah syar'iyah ini adalah bergantungnya hukum-hukum syar'i, hukum-hukum fikih, wudu, dan seterusnya, ada syarat-syaratnya. Nah, itu yang pertama berkaitan dengan istita'ah syar'iyah. Kemudian istita'ah syar'iyah ini juga kemampuan kemampuan dari segi syariat ini juga bergantung kepada maslahat, bergantung dengan maslahat. Jadi maksudnya apa? Maksudnya tidak semestinya ada kemampuan syar'i, maksudnya sehat badan, jasmani, semua begitu ya, sudah cukup syarat. Kemudian tidak semestinya harus melaksanakan ibadah tersebut seperti dalam keadaan normal. Maksudnya apa? Maksudnya di situ dalam al-istita'ah syar'iyah, dalam kemampuan syar'i itu bergantung erat dengan maslahat dan mafsadat. Kalau mafsadatnya itu sudah nyata-nyata lebih besar ya daripada maslahat, maka istita'ah yang tadi tidak dipakai. Tidak dipakai. Ya contoh. Ya, dalam keadaan kita sekarang ini. Contoh, kita sehat, mampu, betul tidak? Semua kita mampu sholat sekarang ini. Tapi karena keadaan COVID yang ini sekarang, sudah jelas mafsadatnya menurut penelitian dan seterusnya, maka yang tadinya kita diharuskan bersoft itu, ya, jadi kemampuan yang tadi tidak dipakai untuk soft dengan rapat. Tidak. Begitu juga dengan orang yang sholat, dan sholat kita diwajibkan untuk berdiri, atau tidak? Bagi yang mampu, ada yang bilang saya mampu, tapi kemampuan saya ini kalau saya paksakan nanti malah tulangnya retak begitu. Jadi memaksakan diri, berarti kemampuannya tidak dipakai dalam hal ini. Ini kemampuan syar'i, Tapi kalau kemampuan kauni, ya begitu dia berjalan. Ya tetap maknanya dia bisa berjalan, begitu kan? Mengangkat batu, maksudnya angkat batu, mendengar, melihat, dan seterusnya. Karena ini kaun, takdir Allah al-kaun, kita balik takdir Allah al-kauni, yang memang sudah Allah Subhanahu Wa Taala berikan hal itu. Jadi kalau syar'i, kemampuan syar'i itu yang bergantung padanya hukum syara', tapi juga bergantung kepada maslahat dan mafsadat. Bergantung juga pada masalah dan mafsadat, dan itu yang dibahas oleh para ulama dalam maqasid asy-syar'iyyah, ya, tujuan-tujuan syariat. Gitu. Yakni tujuan-tujuan syariat ini adalah selalu mengutamakan kemudahan. Tidak memberatkan. Jadi sebetulnya yang memberat-beratkan ini masalah. Jadi dah jelas mafsadatnya, dah jelas, masih juga begitu paksakan diri. Itu memaksakan diri. Tidak. Baik. Itu di antara bahasan-bahasan, atau boleh kita sebut konsekuensi daripada bahasan-bahasan al-istita'ah, kemampuan dengan perbuatan. Ini kalau Qadariyah, kemudian Ahlul Kalam, ya tentu mereka ya tidak seperti ini rinciannya. Karena mereka mengambil pendapat satu saja. Macam tadi Qadariyah dengan sebagian Asy'ariyah, itu kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan yang bersamaan dengan perbuatan. Maka dalam hal ini tidak ada kemampuan kauni, tidak ada kemampuan syar'i. Macam yang kalau orang berpuasa di waktu safar kan, suruh berbuka. Tapi kalau yang mampu boleh teruskan. Ya, itu dia kemampuan syar'i. Itu kemampuan syar'i. Jadi maka disebut kemampuan syar'i, bergantung padanya hukum-hukum syariat. Ya. Tapi kalau kauni tidak. Kemampuan yang tidak bergantung padanya hukum-hukum syariat. Nah, kemampuan yang tidak bergantung padanya hukum-hukum syariat, itulah yang tadi kemampuan yang bersamaan dengan
perbuatan atau perbuatan dulu baru kemampuan. Nah, tapi kalau tadi kemampuan syariat itu tidak semestinya berbarengan. Tidak semestinya berbarengan. Dia boleh, kemampuan itu boleh ada sebelum perbuatan. Sebelum perbuatan. Dia boleh. Nah, jadi kalau udah melakukannya, ya mana kemampuan plus perbuatan. Jadi sekarang Allah mewajibkan sholat. Allah mewajibkan sholat. Jadi menurut Qadariyah tadi, orang yang telah sholat, itulah yang diwajibkan. Itu tidak. Tapi bagi orang yang belum sholat, ya belum lagi diwajibkan. Kenapa? Karena tidak mampu. Alasannya tidak mampu. Kenapa mengatakan tidak mampu? Karena syarat mampu bagi mereka adalah ya berbuat atau sama-sama berbuat, kemudian berbuat dulu baru ini. Nah, gitu dia. Tapi kalau Ahlussunnah tidak. Tidak. Disebut kemampuan boleh didahului oleh perbuatan, boleh juga bersamaan dengan perbuatan. Jadi oleh karena itu kalau ada kewajiban yang berkaitan atau digantungkan dengan kemampuan, maka Ahlussunnah tentunya akan sesuai pemahamannya dengan nas-nas syar'i dan juga akal sehat. Ya, kalau tadi Qadariyah tidak nas syar'i sudah jelas sudah jelas menyimpang ya, apalagi akal sehat. Mana ada orang seperti itu? Ya, tapi konsekuensi daripada kaidah yang mereka jadikan akidah, ya itu jadinya tidak dikatakan seorang itu mampu, melainkan kecuali dengan melakukan perbuatannya atau perbuatannya terlebih dahulu. Nah, begitu. Mana yang mereka katakan memang itu yang mereka yakini? Iya. Kebanyakannya. Kebanyakannya. Jadi yang mereka yakini menurut akidah mereka bahwa orang-orang tak masalah untuk tidak haji. Begitu. Tak masalah dan sudah tidak masalah. Ya tentu nih Qadariyah yang ekstrim ya. Kita berbicara yang ekstrim. Ya adapun mungkin zaman sekarang ya tidaklah seperti itu, tapi ya percikan-percikan Qadariyah ini ya itu sangat-sangat berbahaya. Sangat-sangat berbahaya. Dan tadi kita sebutkan sebagian besar daripada atau sebagian Asy'ariyah pun demikian juga. Naudzubillah min dzalik. Ada apa tidak? Ya ulama menyebutkan ada begitu ya. Tidak selamanya, tidak semestinya kita harus melihat dulu baru kita percaya ya. Ya alhamdulillah kita tidak jumpa dengan orang seperti itu, alhamdulillah. Ya. Karena apa? Karena orang yang berpendapat seperti itu tidak semestinya dia mengatakan saya Qadariyah, saya Asy'ariyah, tidak. Mana ada yang maling mengaku maling, itu tidak. Kamu yang maling? Tidak, pasti dia membuat alasan, itu tidak. Kalau disebut kamu yang maling, ya saya maling jujur namanya. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.